Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mengenal Tuhan? Biasanya ma'rifat ini dikaitkan dengan ilmu yang paling tinggi. Padahal ilmu dasar ma'rifat itu ilmu yang paling pertama harus dipelajari. Tapi maksudnya apa? Yang dimaksud dengan ma'rifat kepada Allah atau ma'rifatullah adalah mengenal sifat-sifatnya dan hukum-hukum yang terkait dengan sifat ketuhanan, bukan mengenal zatnya dan esensi atau hakikat dirinya subhanahu wa ta'ala. Bukan itu. Sebab tidak ada yang mengenal zatnya dan hakikat dirinya kecuali dia sendiri subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan, silahkan berpikir tentang ciptaan, tentang makhluk, dan jangan pernah mencoba-coba berpikir tentang Khaliq, tentang zatnya maksudnya. Karena pikiran akal manusia sehebat apapun tidak akan mampu menjangkaunya. Jadi Nabi sudah kasih warning, jauh-jauh dari bicara ataupun berpikir tentang zat Allah. Nabi sudah larang. Jadi kalau ada ajaran-ajaran, aliran-aliran yang pengajiannya isinya tentang zat Allah, tinggalkan itu, karena dia melanggar larangan Rasulullah SAW. Tapi kalau kajian membahas tentang sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, af'al, perbuatan Allah, maka itu mengaji, tidak apa-apa. Sebab Allah dan Rasulnya memang sudah menjelaskan tentang itu. Sebabnya ada ungkapan, bukan hadis, tapi masyhur ungkapannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Apa maksudnya ini? Lagi-lagi mengenal Tuhannya, mengenal sifat, bukan mengenal zat. Sehingga kata ulama menjelaskan ungkapan ini antara lain, orang siapa menyadari dirinya hamba, maka dia akan selalu ingat Allah Tuhannya. Apabila dia selalu sadar dirinya, itu maksudnya mengenal diri, tahu diri gitu. Apabila dia tahu diri lemah, maka dia akan selalu ingat Tuhannya yang maha kuat. Orang siapa sadar diri miskin, maka dia akan selalu ingat Allah Tuhannya yang maha kaya. Tapi kalau dia lupa diri, dia merasa memiliki segalanya, maka dia merasa dia mengenal dirinya berlebihan, melebihi dirinya yang sebenarnya. Ya, merasa segala-galanya lah, ya. Maka dia lupa Tuhannya. Makna lain daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu juga bisa diartikan bahwa mustahil kita mengenal Allah secara utuh. Kok bisa? Karena mengenal diri kita saja tidak mungkin secara utuh. Jangankan mengenal Allah, mengenal diri sendiri penuh keterbatasan. Dalam arti kita mengenal diri kita saja tidak sepenuhnya. Ya, muka kita saja kita tidak tahu rupanya kalau tidak ada cermin. Coba nggak ada cermin di dunia ini, mana kita tahu muka kita seperti apa? Berapa liter darah kita? Tidak kita tahu. Berapa jumlah bulu di badan kita? Berapa helai rambut kita? Tidak tahu. Itu diri kita, itu diri kita. Bahkan untuk mengetahui darah tinggi atau darah rendah atau apa, semua tentang diri kita, kita banyak tidak tahu. Kadang, bukan kadang, seringkali sifat diri kita pun kita tidak tahu. Makanya kita ke psikolog ya. Ada uji psikologi ya, tes kejiwaan. Jadi kadang-kadang yang menguji mental kita itu
Dia lebih mengenal kita, dia lebih mengenal kejiwaan kita daripada kita sendiri. Ada tesnya kan, tes psikologi itu. Kalau mengenal diri sendiri saja sulit, bahkan mendekati mustahil, apalagi mengenal Khaliq, pencipta kita subhanahu wa ta'ala. Makanya harusnya malu kita menyebut ma'rifat-ma'rifat yang isinya kemana-mana itulah. Tapi membahas ma'rifat isinya mengenal sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, lanjutkan, bagus itu. Tapi kalau mengaji ma'rifat isinya macam lah, apalagi sekarang ada nikah ma'rifat katanya, atau gimana lagi itu semuanya sesat dan menyesatkan. Itu makanya tingkatan-tingkatan itu cuma 3: syariat, tarekat, hakikat. Sampai hakikat saja. Orang yang beradab malu menyebut saya mengenal Allah, malu. Siapa kita kok bisa mengenal Tuhan? Sedangkan Nabi, apa kata Nabi? Nabi kan manusia, makhluk. Apa kata Nabi? La ya'rifu qadri illa Rabbi. Tidak ada yang mengenalku kecuali Tuhanku. Nabi berarti kita tidak kenal beliau. Tidak akan kita kenal beliau seutuhnya. Saking agungnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beliau kita nggak akan menjangkau. Saking agungnya. Terus kok Noah membahas, menyebut mengenal Allah. Dalam Islam itu kan, dalam hadis itu Islam, iman, ihsan. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. 3 kan? Awam, khawas, khawasul khawas. Cuma 3. Begitu juga syariat, tarekat, hakikat. Jangan ditambah-tambah ma'rifat. 3 saja, semua 3 kok dari awal. Ma'rifat itu justru paling dasar. Ini dia yang kita pelajari ini. Paling dasar ma'rifat itu. Mengenal sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Itu ma'rifat. Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak kenal Imam Al-Ghazali? Radhiyallahu anhu. Kitab beliau Ihya Ulumuddin. Dan rujukan semua umat Islam di bidang tasawuf. Coba telusuri bagaimana beliau menyimpulkan tentang ma'rifatullah. Apa kata beliau? Apa kata beliau Imam Ghazali loh? Beliau mengatakan ma'rifat paling tinggi adalah ketika seorang hamba sadar dirinya tidak akan mampu mengenal Tuhannya. Itu ma'rifat tertinggi. Sekali lagi beliau bilang apa? Tingkatan ma'rifatullah, mengenal Allah yang paling tinggi adalah ketika seorang hamba sadar dirinya dengan sesadar-sadarnya bahwa dia tidak akan mampu mengenal Tuhannya. Itu berarti dia sudah tinggi ma'rifatnya itu.